harusnya yang menteri bukan Erik, gitu loh. Nah, jadi lucu tuh waktu menarik nih. waktu malam itu ya. Dan ini gue obrolin sama Erik. Lu kenapa Chief begini? Gue bilang, ya gue kesel aja sama lu, gitu loh. Gue bilang, lu waktu itu bilang gak mau jadi menteri, terus tiba-tiba lu ambil. Menurut gini, kalau gue bilang tidak. Kalau gue bilang tidak dan gue akhirnya iya, itu bukan karena gue berkhianat, karena gue kalah. Gitu loh. Kalau gue bilang gue mau ke sana, tapi tidak jadi ke sana, itu bukan karena gue berbohong. Gue sedang ke sana, gempa bumi nggak jadi, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi malam itu memang malam menjelang pelantikan itu dia telepon dan kita berdebat. Siapa? Erik. Menjelang pelantikan, dia telepon dan kita berdebat. Wah, apa segala macam sampai ya lucu lah. Tapi dia masih care sama gua. Jadi ketika gua sakit, dia kirim Arya ke rumah. Arya Sinulinga. Ya. Bro, Pak Erik mau bantu pengobatan lu. Dia mau tanggung semua. Terus gue bilang, ya, gue hitung-hitung nih habisnya sekitar 500-600 juta nih. Gue bilang, pertama kalau segitu gue masih ada, gitu loh. Kalau gue habis gue akan minta. Nah, entah bagaimana cerita Arya terhadap peristiwa itu, Erik tersinggung, katanya begitu. Dan ketika gue ketemu Boy Tohir, gue juga cerita, salah gue di mana? Orang gue bilang gue masih punya duit. Kalau gue nggak butuh ngapain gue minta? Kalau gue nggak butuh ngapain gue terima? Itu loh. Gue diajarkan gunakan dulu apa yang kamu miliki. Kalau misalnya sudah habis, baru kamu cari. Kalau baru kamu minta. Ketika tidak dapat segala macam, sudah berusaha. Jadi kalau misalnya masih ada, dan gue bilang gue masih ada duit. Itu loh. Gue hitung sekitar 500-600 juta. Akhirnya lu dibayarin beneran? Enggak, gue bayar sendiri. Gue dengar lu marah itu karena lu minta banyak sekali pos komisaris untuk teman-teman lo. Itu hal yang kesekian. Jadi begini, ketika gue akhirnya ketemu dengan Erik Thohir segala macam, gue bilang begini, bos, lu itu pengusaha. Intuisi alam bawah sadar, apa istilahnya? Lu yang memang nyari duit. Gitu ya, pengusaha pasti itu. Nah, gue pejuang politik. Pejuang politik itu dia memperjuangkan ide. Ide-ide itu diperjuangkan orang-orang. Jadi penempatan orang itu bagian dari perjuangan politik. Dan itu gue yakini sama seperti lu meyakini tentang pengusaha itu. Ya aturannya begini, hukum alamnya begini. Perjuangan politik hukum alamnya begini. Gue tuh selalu kalau ngomong tuh, apa kalau dibilang mikirnya bareng juga enggak, apa ya?